dengan hadis yang lainnya, mendapat ulama ahli sunnati wal jamaati al asyariyati atau al maturidiyati, ulama jumhur kelas dunia yang dianut oleh Ibnu Hajar al Asqalani, pensyarah hadis Fathul Bari, pensyarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari, Imam Nawawi yang kita semua tahu kenal orangnya, namanya, beliau adalah ahli sunnati wal jamaati al asyariyati, mengatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan ini mulai tersebar bersandarkan satu hadis riwayat Imam Muslim, Ainallah, Allah di mana? Fis sama, Allah di langit. Lupa dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Baihaqi dan seterusnya. Bagi saudara-saudara yang mungkin pendapatnya mengatakan Allah di atas langit, maka bisa duduk manis di sini, akan kami jelaskan. Tapi insya Allah ini adalah ahli sunnah. Kita tahu bahwasanya di Asia rata-rata ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil atau maturidiyah. Jadi Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri sana nih. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di aras, itulah Allah mengatur. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Sekolah eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dak. Ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini wis buleten wis ora usah mikir. Nah Imam Ghazali le mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae, ora usah ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kemudian Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, rak banyak, malah disimpul, waduh repot benar. Kalau di mana-mana, dia nyimpul nih, kalau gitu, malah repot benar. Ya orang tasawuf malah bingung nona, Allah ada di hati, baru saya malah repot benar. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya, sanut Quran era, sanut semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin Bainal Bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya, atau af'alullah, bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Eling-eling. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Kemudian kalau misalnya itu sanadnya sudah sahih, sudah begini, kalau pernyataan ulama salaf itu bertentangan dengan keyakinan yang qat'i, maka ditakwil. Bisa jadi seandainya itu sahih ala arsyihi, yang dimaksud ala arsyihi itu bisa jadi artinya ulu wa mulkin wa sultan. Makanah. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arasy, di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Sama dengan misalnya gubernur atasannya bupati. Itu kan belum tentu ada. Kalau duduk kan di atas kepalanya kan bukan. Berkuasa. Artinya berkuasa. Sama dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Dalam video di atas ya
Ustaz itu selalu mengatakan bahwa istiwa Allah itu tidak boleh diyakini Allah di atas ars. Jadi kalau beliau mengatakan kalau di atas ars berarti Allah butuh tempat, butuh arah. Dan ini dari sifat makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau mengatakan Allah di atas tidak boleh. Nah, istiwa itu apa? Istiwa itu maknanya tidak diketahui, kita serahkan kepada Allah. Dan makanya para ulama itu mentakwil seperti itu. Mentakwil menjadi istawala. Ya. Jadi pendapat Ustaz Istiqomah ini juga disepakati oleh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, dan banyak orang tokoh-tokoh yang lain di Nusantara ini. Nah, di sisi lain ada juga tokoh yang mengatakan seperti Gus Baha, ya, istiwa Allah itu di atas ars. Allah di mana? Allah di atas ars, bukan di mana-mana. Di atas ars, di atas. Hadisnya seperti itu, dalilnya seperti itu. Nah, jadi beliau berpandangan istiwa Allah, jadi Allah itu istiwa di atas ars. Beliau menuju arah atas, di atas langit. Beliau juga berdalil dengan hadis seperti itu katanya. Nah, ini adalah perbedaan pendapat bahkan dari kalangan Nahdlatul Ulama sendiri, ya, bukan dari yang lain. Dan bisa jadi orang selain orang Nahdlatul Ulama ada yang berpendapat seperti yang golongan A tadi, seperti dan kawan-kawan, atau juga berpandangan seperti Gus Baha dalam perkara ini. Dan seharusnya ini adalah perkara yang harus disepakati karena ini adalah masalah yang penting, masalah pokok, masalah akidah umat Islam. Kalau masalah fikih bisa jadi kita berbeda, ya, bisa jadi amalan tertentu bisa jadi karena hadisnya seperti ini terus ditafsirkan seperti itu oleh para ulama, akhirnya terjadi perbedaan pendapat dalam masalah amal. Kalau dalam masalah fikih ini boleh berbeda, dan itu terbukti banyak madhab karena juga banyak perbedaan. Dalam madhab Imam Syafi'i sendiri juga antara ulama Imam Syafi'i juga saling berbeda juga seperti itu. Ada yang pendapat mu'tamad, ada yang tidak. Jadi ini biasa dan wajar. Ya, masalah fikih, masalah usul atau tidak, kulut atau tidak, itu biasa, masalah yang kita harus lapang dada untuk perbedaan. Tapi kalau masalah pokok, masalah akidah, harusnya umat Islam sama. Tidak hanya NU, tidak hanya NU atau Muhammadiyah, seluruh umat Islam akidahnya harus sama. Karena menyangkut akidah, itu ada perkara pokok, masalah fondasi. Ya. Apa yang benar dari dua pendapat seperti ini? Ya. Kalau kita memilih kebenaran, bahwa ini tidak untuk menjelek-jelekan tertentu, tapi dalam hal ini kita meluruskan dan mencari kebenaran karena Allah, kebenaran yang paling dekat dengan dalil. Dalil itu yang paling memahami adalah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini yang langsung di murid Rasulullah SAW, diajari langsung oleh Rasulullah SAW. Dan generasi setelahnya ini tabi'in, karena orang tabi'in muridnya para sahabat juga tabi'in dan seterusnya. Nah, tiga generasi terbaik inilah oleh Allah SWT kita umat Islam dirujuk agar jika berbeda merujuk ke mereka. Ya, Allah katakan dalam banyak ayat jika berpegang kepada sabilil mukminin. Jadi jika tidak berpegang kepada sabilil mukminin, maka Allah akan memalingkan ke arah yang salah. Demikian. Dan sabilil mukminin itu siapa? Ya, para sahabat. Dan disuruh di hadis 3 generasi. Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Baik. Nah, bagaimana dengan masalah akidah yang tadi, perbedaan siapa yang benar? Dalam hal ini yang paling mendekati yang benar adalah pendapat Gus Baha. Kenapa? Pendapat Gus Baha ini berdalil dengan Al-Quran ribuan ayat yang menerangkan Allah di atas langit.
Dan itu Allah sendiri yang mensifati dirinya sendiri dan memberitahu, mengenalkan kepada kita di Al-Quran. Ya. Banyak yang mengatakan Allah bersama, istiwa alal arsy. Juga rahmat Allah turun dari langit. Turun maksudnya dia dari atas ke bawah turun. Terus juga amalan, ayat-ayat mengenai amalan. Amalan kita naik. Artinya naik itu yang dicatat ke Allah. Juga masalah roh ketika dicabut, ada malaikat turun dari langit. Tersebut di atas, dipanggil oleh Allah ke atas. Dan itu dari masa ayat dari sisi itu banyak. Jadi keberadaan Allah di atas dan juga di atas arsy itu ayat itu ada ribuan, belum lagi hadis ratusan hadis yang mengatakan Allah itu di atas arsy. Ya, dalam hal ini berusaha benar. Nah, apalagi dari kelompok tadi mengatakan bahkan berarti kalau mengimani Allah di atas arsy berarti Allah itu butuh tempat, maka orang seperti ini berarti dia musyabbihah atau mujassimah. Ya, kelompok ayat tadi itu mengatakan seperti itu Ramli atau Buya Yahya atau Abdul Somad mengatakan ya musyabbihah atau mujassimah karena menyerupai Allah dengan makhluk. Ya, menyerupai Allah punya jisim, punya badan. Nah, padahal Ahlussunnah seperti yang disebutkan oleh Gus Bahar, mereka mengimani ayat apa adanya. Ya, ayatnya munu ya munu juga bilang gitu. Jadi para sahabat juga begitu memahami ayat sifat itu munu ya munu apa adanya secara hakikatnya, secara dohirnya, tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan dan tanpa tidak bertanya bagaimananya. Ya, para ulama mengistilahkan tanpa bagaimana ini dengan bila kaifiyahnya tidak diketahui. Seperti kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum was-su'alu bid'ah. Al-istiwa ma'lum was-su'alu bid'ah wa kaifiyatu majhul. Jadi kaifiyahnya majhul. Jadi bukan maknanya, kalau maknanya diketahui, al-istiwa maklum, maknanya diketahui. Secara bahasa Arab paham, maknanya ini istiqrar dan sebagainya. Ada beberapa makna. Tapi kaifiyahnya majhul. Jadi yang majhul itu kaifiyahnya, bukan maknanya. Dan kita su'aluhu dalam arti apa namanya? Bisa jadi dia itu membayangkan misalnya orang kalau kita mengartikan istiwa itu di atas itu berarti kan serupa dengan makhluk dengan haram. Kalau itu ditakwil menjadi istaula. Nah, takwil istaula ini juga salah. Kenapa? Ketika dia mentakwil, dia itu paling tidak membayangkan seperti apa. Dan membayangkan kalau Imam Malik ini wasu'alu bid'ah, salah. Bid'ah, sudah melanggar. Kemudian kalau proses takwil tadi itu ketika istiwa, terus dia tidak sesuai dengan Allah, berarti ditolak itu. Nah, ditolak sendiri, menolak sifat sendiri itu adalah Jahmiyah, pendapat Jahmiyah. Dan dari pendapat Jahmiyah menolak sifat Allah itu, para ulama mengatakan Jahmiyah itu kafir dan lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani karena menolak sifat. Ya, Yahudi dan Nasrani itu mereka mengakui sifat Allah, keberadaan Allah di atas langit. Mereka diajarkan oleh para Nabi Isa, Nabi Musa seperti itu. Tapi orang Jahmiyah menolak keberadaan Allah di atas langit. Jadi ketika ada orang yang menolak keberadaan Allah, maka dia kena penyakitnya Jahmiyah. Seperti itu. Nah, takwil itu ada tahapan Jahmiyahnya, karena dia menolak. Kemudian dia merubah ke makna yang lain. Artinya tidak mau ayat dari Allah, ingin ayat buat dia sendiri. Ya, ditakwil dengan makna yang lain. Dia nggak mau istiwa. Ini juga kesalahan. Karena istiwa itu istilah dari Allah sendiri. Allah mensifati dirinya sendiri. Ketika dia mengganti, berarti dia mengganti ayat-ayat Allah.
Dan kita tahu mengganti ayat Allah itu hukumnya haram dan jelas ini kekufuran. Ya, jadi takwil dalam hal ini pertama dia membayangkan wa su'alu bid'ah kata Imam Malik. Yang kedua Jahmiyah menolak sifat. Yang ketiga adalah merubah ayat-ayat Allah. Yang tiga kesalahan kufur dalam takwil. Makanya para sahabat semuanya tidak mentakwil. Para ulama salaf semuanya tidak mentakwil. Loh, katanya itu para sahabat juga mentakwil. Nah ini masalah takwil ini perlu kita dudukan masalahnya. Takwil atau artinya mengganti makna itu dalam arti bisa dipahami dua makna, bisa benar bisa salah. Ketika ayat dipahami dengan ayat yang lain, maka ini boleh sesuai dengan dalil atau dipahami dengan hadis penjelasan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini benar. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat itu maknanya tafsir, dan tafsir seperti ini boleh. Jadi takwil bil makna tafsir betul dalam hal ini. Tapi kalau yang sifat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya para sahabat tidak mentakwil sifat. Beliau mentakwil ayat. Ayat yang sukar dipahami maknanya, yang majas, yang perumpamaan, yang sulit dipahami, mereka terangkan dengan makna yang jelas untuk dipahami oleh umat Islam. Nah, seperti itu. Dan ini boleh untuk membahamkan makna. Tapi ketika sifat, para sahabat tidak mentakwil sifat ke sifat yang lain, ke makna yang lain. Para ulama tidak pernah seperti itu. Ya bisa tidak ada ulama yang belakangan, ratusan tahun setelah para sahabat meninggal, ratusan tahun setelah 3 generasi meninggal. Ya, misalnya mereka berpendapat Imam Baihaqi seperti ini mentakwil. Ya, jangan kita tidak ikuti kesalahan Imam Baihaqi. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kita mengikuti guru-gurunya Imam Baihaqi, ya, dan para sahabat, ulama, para tabi'in, tabi'in. Mereka sebuah ijma Allah di atas arsy. Allah punya sifat, ya, mereka mengisbat, mereka menetapkan. Mereka tidak ada yang mentakwil, ya, karena mentakwil berarti dia menolak, dia merubah, dan dia membayangkan. Tasbih berarti maknanya menyerupakan. Jadi orang takwil pengennya dia tidak mentasbih Allah, tidak menyerupakan Allah, tapi jatuh ke dalam tasbih dalam bentuk yang lain, seperti itu. Ya, sahabat ini kita mengacu ke pendapat Gus Baha, bukan berarti kita membenarkan semua pendapat beliau, bukan. Dalam hal ini seperti itu. Atau dalam yang lain mungkin pendapat Ustaz itu Ramli, Abdul Somad, Puja Yahya, Haji Hidayat dalam hal tertentu mungkin bisa jadi benar, misalnya dalam hal fikih atau dalam masalah keluarga, pembahasan apa itu bisa jadi, ya. Jadi semua pendapat kita ukur dengan dalil seperti itu. Kita tidak untuk menjelek-jelekan, tidak untuk menjadi permusuhan, tapi untuk mencari kebenaran karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.